Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TV Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya, Dadi Ramadan, dan juga rekan saya. Saya tentunya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam penyusunan suatu undang-undang, DPR RI tetap mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, di mana pada prolegnas prioritas tahun 2024 DPR RI bersama pemerintah sepakat memasukkan 47 rancangan undang-undang. Dalam prolegnas prioritas tahun 2024, DPR RI bersama pemerintah sepakat memasukkan 47 rancangan undang-undang. Produktivitas DPR RI dalam menghasilkan undang-undang sering menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat. DPR RI tidak menyangkal hal tersebut, namun dalam penyusunan suatu undang-undang, DPR RI tetap mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitas. Wakil Ketua Balik DPR RI Willy Aditya menjelaskan, penyusunan suatu undang-undang bukan hanya berdasarkan aspirasi satu atau dua pihak, melainkan harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan proyeksi jangka panjang. Untuk pendekatan ilmiah, DPR RI melibatkan perguruan tinggi, peneliti, komunitas masyarakat, dan stakeholder lainnya. Dengan begitu, DPR RI bisa menghasilkan undang-undang yang berkualitas. Itu tidak berbasis kepada populisme. Oh, orang datang meminta ini, orang demo meminta ini, lalu kemudian atau order yang sifatnya komandoisme. Kita ingin melahirkan tidak hanya jumlah undang-undang semata-mata, tetapi bagaimana mutu, kualitas daya tahan dari undang-undang itu. Maka disinilah yang menjadi poros utamanya scientific approach. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak kampus, lembaga penelitian, lembaga-lembaga berkepentingan lainnya, sehingga bukan suatu hal yang sifatnya by responsif. Willy Aditya juga memastikan dinamika politik yang terjadi dalam proses penyusunan suatu undang-undang di DPR RI tidak mengganggu substansi krusial dalam rancangan undang-undang tersebut. Perbedaan perspektif dalam penyusunan undang-undang tetap terpusat pada kepentingan masyarakat jangka panjang. Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, merespon kenaikan harga bahan pokok yang terjadi beberapa waktu ke belakang, tentunya di sini pemerintah melanjutkan pemberian bansos dengan nama BLTL, El Nino, dan juga bantuan pangan beras. Dan juga pemirsa, di sini Komisi 6 DPR RI menilai tentunya kebijakan bansos harus bisa ikut menjaga stabilitas harga dan juga stok beras di pasar. Harga beras dan beberapa komoditas pangan di berbagai daerah kembali melonjak di awal pekan ini. Di sisi lain, pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian bansos dengan nama BLT El Nino dan bantuan pangan beras yang mulai disalurkan pada Februari 2024. Komisi 6 DPR RI menilai kebijakan bansos harus bisa ikut menjaga stabilitas harga dan stok beras di pasar. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal berpendapat, kenaikan harga beras salah satu dampak dari fenomena El Nino yang berkepanjangan. Pemerintah bahkan kembali melakukan impor beras selain menyalurkan bansos. Kebijakan tersebut diharapkan bisa menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Lelang pertama untuk pengadaan beras impor sudah berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai masuk. Dan masyarakat sekarang sedang diberikan beras secara masif oleh pemerintah untuk menanggulangi ini. Mudah-mudahan kalau menurut saya sih cukup bisa mereda karena jumlahnya cukup besar. Bahkan walaupun ini saatnya bersamaan dengan orang banyak yang melakukan pemilu, kegiatan-kegiatan menyangkut pemilu sampai banyak sekali orang mengadakan bazar murah, sembako dan seterusnya. Rasanya sih masyarakat nggak akan keberatan, mudah-mudahan happy. Dan Muhammad Hekal juga mendesak BUMN pangan meningkatkan kapasitas logistik untuk mendorong produksi beras pangan nasional meningkat, serta lebih maksimal lagi menyerap hasil produksi pertanian lokal. Dengan begitu Indonesia tidak selalu bergantung pada impor pangan untuk menjaga harga dan stok pangan di dalam negeri. Aditya dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Produk-produk UMKM Indonesia sudah memiliki tempat di pasar internasional. Untuk itu komitmen dalam memajukan UMKM mutlak diperlukan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menagih komitmen pemerintah untuk terus membina dan mengembangkan UMKM di Indonesia, baik UMKM yang sudah berkembang besar maupun UMKM yang masih merintis. Komisi 11 DPR RI menagih komitmen pemerintah untuk terus membina dan mengembangkan UMKM di Indonesia, baik UMKM yang sudah berkembang besar maupun UMKM yang masih merintis. Dalam pameran UMKM binaan Mitra Komisi 11 DPR RI di Kabupaten Tangerang, Banten, Anies Biarwati membanggakan produk hasil UMKM dengan kualitas ekspor dan sudah mendapatkan pesanan dari luar negeri selama puluhan tahun. Namun Anies mengingatkan, masih banyak UMKM yang belum bangkit dan terpuruk. Oleh karenanya, penanganan serius dari pemerintah pun harus terus dilakukan agar UMKM tersebut bisa naik kelas. Kita melihat memang produk-produk Indonesia yang diproduksi oleh UMKM ini membanggakan ya. Jadi memang ada UMKM yang sudah skala global seperti ini harus kita dorong, tapi jangan lupa masih sangat banyak UMKM kita yang belum bangkit dan bahkan terpuruk. Jadi saya apresiasi terhadap UMKM yang sudah go digital, yang sudah ekspansi sampai ke tingkat dunia, tapi kita juga perlu memperhatikan UMKM yang masih berada di bawah, yang masih memerlukan bantuan pemerintah, yang masih membutuhkan negara hadir untuk bisa mengangkat mereka sehingga mereka bisa naik kelas. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Saat ini, UMKM baru terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Hal ini mengindikasikan dunia UMKM Indonesia dalam tren positif dan berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Dari Tangerang, Banten, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 11 DPR RI, pemirsa yang menghimbau OJK untuk terus memantau dan juga mengawasi pemanfaatan pinjaman online. Dan di sini dalam hal pembiayaan UKT di beberapa perguruan tinggi untuk menjauhkan mahasiswa dari potensi kredit macet dan juga jebakan bunga. Komisi 11 DPR RI menghimbau OJK untuk terus memantau dan mengawasi pemanfaatan pinjaman online dalam pembiayaan UKT di beberapa perguruan tinggi untuk menjauhkan mahasiswa dari potensi kredit macet dan jebakan bunga. Wacana penggunaan platform peer-to-peer atau penyedia layanan pinjaman online untuk pembayaran uang kuliah tunggal berpotensi menimbulkan beberapa masalah, di antaranya potensi kredit macet di kalangan mahasiswa. Dalam kunjungan kerja ke Kota Tangerang, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Amir Uskara menghimbau OJK untuk terus memantau perkembangan realisasi wacana tersebut. Ini yang sementara kita berharap mudah-mudahan ada regulasi yang tepat untuk mengawal pinjol ini supaya betul-betul bisa bermanfaat dalam arti yang positif, bukan merusak. Karena pinjol yang ada sekarang ini sebagian besar dari informasi yang kita dapat di Komisi 11 itu, sebagian besar pinjol ini adalah pinjol-pinjol ilegal yang kemudian bukan membantu masyarakat, tapi justru sangat merugikan masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR Marwan Cik Asan menyampaikan, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat Indonesia terkait legalitas penyedia layanan dan resiko pengajuan pinjaman online. Ya, yang bisa kita lakukan kan mengedukasi. Mengedukasi supaya orang itu paham pinjol itu yang legal, tidak legal seperti apa. Terus pinjol itu kapan harus kita gunakan. Apakah hal seperti itu harus digunakan dengan pinjol? Ya, itu aja yang kita bisa bangun sekarang kan mengedukasi. Supaya ada penyadaran tentang bagaimana orang memilih dan memilah
menggunakan pinjaman pinjol. Dari Tangerang, Banten, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Komisi 2 DPR RI yang menyoroti belum adanya payung hukum aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap yang akan digunakan KPU sebagai alat bantu penghitungan dalam proses pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum akan menggunakan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara pada pemilu tahun 2024 untuk menjadi alat bantu perhitungan dalam proses pemungutan suara. Komisi 2 DPR menyoroti belum adanya payung hukum untuk Sirekap, bahkan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku, perhitungan masih dilakukan secara konvensional. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menegaskan, Sirekap hanya menjadi alat bantu pembanding dari KPU dan bersifat tidak wajib. Dalam konteks pemilu 2024 ini, 14 Februari, terkait dengan soal Sirekap, hanya alat bantu, alat pembanding. Nah, karena alat bantu dan alat pembanding, saya sebenarnya tidak ada persoalan untuk ketika berinovasi memberikan kemudahan. Kan prinsip untuk memberikan kemudahan itu kan penting. Karena kemudahan akan banyak implikasinya. Tadi beban kerja menjadi lebih ringan. Yang kedua menjadi lebih efisien dari tenaga kan gitu. Yang kedua biaya dan banyak hal lah kan gitu loh. Tapi tetap kita harus bersandar kepada payung hukumnya. Menurut keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, Sirekap tidak hanya berperan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilu, namun sebagai sarana publikasi hasil perhitungan rekapitulasi suara. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, baru-baru ini masyarakat dihebohkan terkait skema pembayaran uang kuliah dengan pinjaman online yang ditawarkan Institut Teknologi Bandung. Dan ITB ini bekerjasama dengan pinjol Dana Cita yang bunganya mencapai 20%. Lantas bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. DPR RI di sini menyayangkan pemirsa adanya kerjasama kampus Institut Teknologi Bandung, tentunya dengan penyedia pinjaman online Dana Cita, dalam memberikan pilihan metode pembayaran uang kuliah tunggal. Dan dikhawatirkan adanya pinjaman ini nantinya berpotensi membuat mahasiswa malah terlilit pinjol karena belum memiliki penghasilan tetap. Dan juga di sini pemirsa, DPR RI mendesak pihak kampus harus memberikan solusi yang tepat untuk membantu mahasiswa yang belum dapat melunasi biaya kuliah. Bukan justru memberikan pilihan pinjaman online yang akan membebani mahasiswa secara finansial. Dan berikut kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Publik dihebohkan
oleh kebijakan soal pembayaran uang kuliah dengan pinjaman online yang ditawarkan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bekerja sama dengan platform pinjol Dana Cita untuk membantu pembayaran kuliah bagi para mahasiswa. ITB telah bekerja sama dengan aplikasi pinjol tersebut sejak tahun 2023. Dan sudah ada sekitar 10 mahasiswa yang menggunakan produk pinjaman online Dana Cita. Merespon hal ini, DPR RI menyayangkan adanya kerjasama kampus Institut Teknologi Bandung dengan penyedia pinjaman online Dana Cita dalam memberikan pilihan metode pembayaran uang kuliah tunggal. Pinjaman online berpotensi merugikan mahasiswa, mengingat bunga pinjol Dana Cita mencapai 20%. Dan banyak mahasiswa belum memiliki penghasilan tetap yang akan berdampak terhadap pembayaran cicilan tersebut. Jangan diarahkan kan, yang namanya pinjol itu udah masyarakat udah tahu ya, mau yang resmi maupun yang ilegal sama-sama memberatkan. Ya. Sekarang mau dimasukin ke kampus, ini ada apa, kerjasama ini kan lucu gitu ya. Jadi, ya kalau mau bantu mahasiswa dengan kebijakan, kita kan punya dana abadi pendidikan yang jumlahnya sangat besar itu, ya. Kenapa nggak ngambil dari situ? Kita kan gunanya tujuan dana abadi pendidikan itu untuk mengcover hal-hal seperti itu bagi yang nggak mampu terutama. Mencuatnya penawaran pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui pinjaman online di salah satu perguruan tinggi negeri ternama dinilai mencederai dunia pendidikan tanah air. Sebagaimana amanat konstitusi bahwa pemerintah wajib mewujudkan pendidikan yang murah bagi masyarakat, pendidikan tinggi merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Di sini perlu peran pemerintah, OJK sebagai pengatur gitu ya. Harus masuk, jangan sampai apa yang terjadi di masyarakat itu dibiarkan lalu menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari. Sekaligus juga pemerintah harus melihat kenyataan ini, bahwa ternyata sektor pendidikan kita itu sangat memberatkan buat para mahasiswa. Human investment yang ini memang tugasnya pemerintah itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar bahwa kegiatan belajar dan mengajar itu wajib dibiayai oleh pemerintah, jangan diserahkan kepada pinjol. DPR RI mendorong adanya kajian mendalam terhadap kebijakan pinjaman online bagi para mahasiswa. Potensi kredit macet dan bunga yang tinggi menjadi masalah utama pinjol untuk pembiayaan kuliah. Untuk itu diperlukan segera regulasi yang mengatur tentang pinjaman online untuk pembiayaan kuliah, agar hal ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Bermasalah buat masyarakat dan itu akan berpengaruh. Kalau untuk yang ya saya kira kan banyak sekali pengaruhnya terhadap pendidikan maupun terhadap perekonomian masyarakat. Ini yang sementara kita berharap mudah-mudahan ada regulasi yang tepat untuk mengawal pinjol ini supaya betul-betul bisa bermanfaat dalam arti yang positif, bukan merusak. Karena pinjol yang ada sekarang ini sebagian besar dari informasi yang kita dapat di Komisi 11 itu, sebagian besar pinjol ini adalah pinjol-pinjol ilegal yang kemudian bukan membantu masyarakat tapi justru sangat merugikan masyarakat. Pemerintah sudah seharusnya menyediakan solusi yang konkret bagi masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Harus diakui, saat ini biaya untuk kuliah di perguruan tinggi sangat mahal. Banyak generasi muda lebih memilih bekerja terlebih dahulu pasca lulus sekolah menengah atas daripada melanjutkan kuliah. Selain menyediakan pendidikan tinggi yang murah bagi masyarakat, pemerintah dapat mendorong kemudahan pembiayaan usaha bagi generasi muda agar memiliki penghasilan. Tim TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi, hanya hitungan beberapa hari lagi ya Dadi ya. Bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024. Dan berbagai metode berkampanye sudah dilakukan para calon guna mendapatkan suara dari masyarakat mulai dari 28 November 2023
hingga 10 Februari 2024 nanti. Apakah dengan waktu yang ada cukup untuk kita mengenal dekat sosok setiap calon? Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan terdapat 5 surat suara yang harus dicoblos. Baik calon presiden maupun anggota legislatif lainnya, sebelum memilih, pemirsa di sini harus memastikan nih untuk mengenal lebih dekat sosok calonnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Intips, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024. Kira-kira pemirsa Intips sudah tahu belum nih akan memilih calon yang mana? Atau lebih sederhana deh, udah tahu belum kita nanti akan mencoblos apa aja? Daripada bertanya-tanya terus, yuk kita cari tahu jawabannya. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya pemirsa. Kalau masa kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Di antara masa kampanye dan pencoblosan ada masa tenang, di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan lagi, yakni dari tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2024. Eits, pemirsa jangan salah ya, pemilu 14 Februari nanti bukan hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden aja loh. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Wah, banyak kan? Apa aja sih? Dan gimana nih bedainnya? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memilih, pastikan untuk mengenal lebih dekat setiap calonnya ya pemirsa. Yuk, cek di website KPU untuk lihat siapa saja calon presiden dan calon anggota legislatif. Caranya, pemirsa bisa kunjungi laman infopemilu.kpu.go.id dan pilih menu tahapan pemilu. Setelah itu, klik kategori yang ingin diketahui mulai dari calon presiden hingga calon DPRD Kabupaten Kota. Tipsnya adalah jika pemirsa ingin melihat calon DPR RI, maka klik menu pencalonan DPR RI. Lalu klik menu daftar calon tetap DPR. Pilih nama wilayah yang diinginkan untuk melihat siapa saja calon anggota DPR RI di dapil tersebut.
Pemirsa juga bisa loh melihat profil calon anggota dengan mengklik menu profil. Pemirsa sudah termasuk pemilih pemilu belum? Yang jelas syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Merasa sudah memenuhi syarat? Yuk cek apakah nama kita sudah terinput dalam daftar pemilih tetap atau belum. Caranya, ketik laman cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar di Cek DPT Online, pemirsa masih tetap bisa mencoblos ya. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut. Nah, ini penting nih pemirsa, jangan sampai salah. Pemilu tahun ini dicoblos ya, bukan dicontreng. Jangan sampai karena cara mencoblos yang salah, suara kita jadi tidak sah dan tidak diperhitungkan. Yuk kita kenali cara mencoblos yang benar. Di dalam bilik suara nanti telah disediakan surat suara dan alat pencoblos. Setelah mendapati calon yang akan dipilih, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan kamu. Kalau pemirsa mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan surat suara kamu tidak sah sehingga tidak dapat dihitung. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu kan seluk-beluk pemilu serentak 14 Februari nanti? Masih ada waktu nih untuk mengenal masing-masing calon agar kita bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia. Jangan sampai golput alias tidak memilih ya. Karena suara pemirsa menjadi penentu bagi Indonesia maju. Jadi tadi sudah menentukan siapa calon yang akan dipilih? Tentunya sudah. Nantinya kita pilih itu berdasarkan hati nurani, jangan katanya-katanya ya Rini. Iya, dan tentunya harus yang memang bisa menyuarakan hati rakyat ya tadi ya. Dan juga melihat track record yang baik dan juga bagus ke depannya. Betul. Jangan cuma, dan satu lagi yang penting, harus ada prestasinya. Dan juga harus damai, pemilu harus juga gembira. Betul. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 6 Februari tahun 2024 tentunya. Pada pukul 90 pagi nanti 9.30 akan ada rapat paripurna ya, Dap? Akan ada rapat paripurna ke-12 yang di masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024 dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.